Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfida dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tips komunikasi efektif dalam organisasi dan juga tim kerja. Secara teori, komunikasi efektif adalah penyampaian informasi dari pengirim ke penerima secara jelas, tepat, dan sesuai yang diharapkan. Terdapat beberapa prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu adalah kejelasan. Penyampaian informasi dari pengirim ke penerima harus jelas dan tepat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota. Yang kedua yaitu adalah konsistensi. Penyampaian informasi dari pengirim ke penerima harus konsisten, tidak ditambah ataupun tidak dikurang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota. Nah, yang ketiga yaitu adalah empati. Ketika kita menyampaikan informasi, kita harus memperhatikan perasaan orang lain, sehingga apa yang kita keluarkan atau pendapat yang kita berikan tidak menyinggung perasaan anggota-anggota lain dalam organisasi ataupun tim kerja. Nah, yang keempat yaitu adalah memberikan umpan balik. Ketika anggota organisasi ataupun tim kerja sedang menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan seksama, seperti tidak memotong pembicaraan. Nah, yang kelima yaitu adalah memberikan umpan balik. Setelah beberapa anggota menyampaikan pendapatnya, kita harus memberikan umpan balik berupa saran dan juga kritikan. Selanjutnya yaitu adalah penggunaan bahasa yang tepat. Penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman antar anggota. Nah, yang terakhir yaitu adalah keterbukaan. Ketika kita menyampaikan informasi, kita harus terbuka dan jujur kepada anggota organisasi ataupun tim kerja. Sedangkan teori komunikasi efektif dalam organisasi dan tim kerja adalah suatu penyampaian bukan hanya informasi, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang efektif, dan lain sebagainya. Berikut tips komunikasi efektif dalam organisasi dan juga tim kerja. Tips yang pertama, komunikasi harus disampaikan secara jelas. Pastikan penyampaian informasi dari pengirim ke penerima jelas dan tidak ambigu, sehingga kesalahpahaman bisa dihindari. Yang kedua, komunikasi harus konsisten. Pastikan penyampaian informasi dari pengirim ke penerima konsisten, seperti tidak ditambah ataupun tidak dikurang. Tips yang ketiga, aktif mendengarkan. Ketika anggota lain sedang menyampaikan pendapat mengenai topik yang dibahas, anggota lain harus mendengarkan secara sama-sama dan seksama, seperti tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, yang keempat, berikan feedback ataupun umpan balik berupa saran ataupun kritikan. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Manfaatkan beberapa teknologi untuk menunjang penyampaian informasi secara luas dengan berbasis jarak jauh. Tips selanjutnya, gunakan bahasa yang tepat. Ketika kita menyampaikan informasi, kita harus memperhatikan bahasa sehingga kesalahpahaman antar anggota tidak akan terjadi. Selanjutnya, komunikasi dilakukan secara terbuka. Pastikan anggota organisasi ataupun tim kerja menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota yang menyebabkan konsekuensi yang lebih buruk. Sekian informasi mengenai tips komunikasi efektif. Semoga yang mendengarkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan baru mengenai ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.